Setelah kembali kali ini, Yang Mulia pasti akan menghadiahimu. Mu Haoyu santai, dan bahkan kesulitan menyebabkan banyak kerugian baginya. Untungnya, berkat dukungan Qin Yichen dan yang lainnya, saudara-saudara prajurit utara tidak dimakamkan di sini. Hanya saja Qin Yichen tersenyum pahit. Bahkan jika tidak ada hadiah dalam pertempuran, dia tetap tidak melakukan apa-apa. Teknik abadi yang diperoleh dari Sekte Abadi Tianhao belum sempat melihatnya. Saya tidak memahaminya. Hanya raja, dan kekuatan magis warisan harimau putih. 2 jilid teknik abadi. 2 buah kelas abadi. Banyak pembangkit tenaga dewa abadi yang cemburu. Hanya saja Qin Yichen tidak terlalu senang sekarang. Tuan Kota Pendeta, saya pikir apa yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana bergabung dengan Tuan Kota dan bagaimana meninggalkan tempat hantu ini. Begitu ucapan ini keluar, Mu Haoyu juga mengalami kesulitan. Untuk mengetahui bahwa langit berbintang ini sama sekali tidak dapat menemukan posisi benua Jizu, hampir tidak mungkin untuk terbang kembali, dan dia bahkan akan tersesat di alam semesta. Selain itu, meski hasil panennya melimpah, Mu Haoyu masih memiliki banyak ketakutan. Boneka-boneka yang menakutkan ini, serta kerangka yang ganas dan sombong. Dan saya khawatir mereka bukan kekuatan dari periode puncak. Jika tidak, Mu Haoyu tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Bahkan Suguan harus mengakui bahwa jika malapetaka ini jatuh di benua Jizu, itu akan mirip dengan benua yang rusak ini. Pertama temukan cara untuk bertemu dengan Brother Jinrong, lalu temukan cara untuk meninggalkan tempat hantu ini. 1000 Fei Zeng dan yang lainnya saling memandang. Dan mereka semua setuju dengan metode ini. Meskipun Suguan sangat marah, tidak ada tindakan balasan lain saat ini. Sama seperti sebelumnya, dia juga khawatir setelah sisa-sisa perang Korea Utara berkumpul, dia akan mentraktir keluarganya. Yang lain terancam. Jadi sekarang klan dan 4 dunia perang secara mengejutkan bersatu. Meskipun Suguan selalu ingat untuk membunuh sisa-sisa dengan Qin Yichen sebagai kebencian tertinggi, tetapi sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan itu. Apalagi di tempat hantu krisis 4 volt ini. Pertimbangan pertama adalah bagaimana menyelamatkan hidupnya dan pergi. Tanda seru. Pada saat ini, saya juga mendengar Ni yang berkata, menurut pernyataan Anda, ada benua yang lebih luas di barat daripada benua tempat kita berada sekarang. Jadi pergi dan lihat dulu di sana. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Meskipun dia telah belajar banyak selama perjalanan ini, dia tidak bisa kembali ke daratan. Banyak pembangkit tenaga listrik setelah istirahat setengah hari. Mereka terbang lagi. Tapi kali ini, prajurit utara pergi ke Mu Haoyu dan turun ke pembangkit tenaga listrik teratas. Setiap orang memiliki pisau yang paling tersedia. Bahkan Raja Abadi Arktik dan yang lainnya diam-diam menantikannya. Meskipun rampasan perang ini pasti akan disita. Tetapi kali ini mereka dapat dikatakan mempertaruhkan 9 kematian dan masih hidup. Yang Mulia mungkin akan diberi hadiah terlebih dahulu. Masing-masing kemudian mempertimbangkan masalah distribusi. Setelah sekian lama, aliran pita tiba dan mendarat di benua lain. Qin Yichen baru saja melihatnya. Benua ini tampaknya merupakan benua terfragmentasi yang paling luas di sekitarnya. Tetapi saya tidak tahu apakah Zhang Jinrong ada di sini. Dan benua ini masih sangat tandus dan sunyi, penuh dengan hidup dan mati. Seolah berdiri di sini membuat Qin Yichen cukup jijik. Semua orang terdiam. Tapi yang pasti pencarian selanjutnya pasti tidak akan tercerai-berai. Bagaimanapun, kita harus saling menjaga. Ini adalah titik perang di semua sisi. Banyak pembangkit tenaga listrik ekspresi waspada. Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka kadang-kadang dapat melihat beberapa tulang mati dengan identitas yang tidak diketahui. Dan mereka terlihat seperti mati dalam pertempuran. Sayangnya, tulang-tulang mati itu sama sekali tidak layak untuk dicari. Namun, dengan kemajuan semua orang, kepanikan muncul di semua wajah pembangkit tenaga listrik. Karena semakin dalam mereka, semakin banyak tulang mati dan jejak perang menjadi lebih jelas. Dari tulang berserakan yang berserakan di mana-mana barusan, sekarang ditemukan hampir setiap 10 meter. Ya Tuhan, hal-hal apa ini? Haruskah kita benar-benar maju? Orang-orang ini berbeda dari yang kita temui tadi. Bukankah mereka akan berdiri lagi? Hati-hati, kamu Heaven Immortal 2 Heavenly Layer. Lihatlah saudara-saudara di sekitarmu. Melihatnya, mayat ada di mana-mana di seberang lapangan, tapi tanpa tulang barusan. Tapi sesekali masih bisa melihat reruntuhan kecebong, dan berbeda dari sebelumnya. Kali ini kecebongnya kurus. Tapi tangannya 2 sepatu berduri. Terlihat seperti boneka seperti asasin. Meskipun sebagian besar telah hancur, tidak seperti yang baru saja ditemui. Banyak pembangkit tenaga listrik telah mengalami 2 pertempuran yang sulit, dan hati sanubari mereka tegang. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi diam-diam sianotik. Takut akan ada sesuatu yang berdiri di atas kaki mereka. Qin Yichen juga diam-diam terkejut, terutama ketika dia melirik mayat, dia tidak bisa menahan gemetar. Karena tulang di depannya terlihat seperti bangkai macan putih. Mungkinkah, dan inilah pembangkit tenaga listrik klan Harimau Putih? Anomali Qin Yichen sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan, karena semua orang tidak jauh lebih baik, dan salah untuk mengatakan bahwa Anda tidak gugup.
Tapi Qin Yichen ngeri, dan dia bisa yakin bahwa tulang itu sejalan dengan saudara macan putih yang telah memberinya warisan. Spekulasi ini membuatnya tercengang. Untuk mengetahui bahwa macan putih sudah jelas, Yongxi akan mengorbankan pisau paling tajam untuk ras naga. Apakah Anda akan bertemu dengan klan harimau putih di sini? Apakah akan ada pembangkit tenaga listrik Dragon Rache di sini? Tidak hanya mayat harimau putih, Qin Yichen bahkan memperhatikan mayat yang mirip dengan keadaan fisik roh. Tetapi berapa tahun, tidak ada darah dan daging. Anda hanya dapat menilai dari kerangka, tetapi tidak pasti. Lagi pula, tubuh ras roh dan ras manusia dan banyak ras lainnya serupa. Begitulah, Qin Yichen juga ketakutan. Dia menduga bahwa macan putih tidak mungkin menjadi musuhnya sendiri, dan cukup memalukan melihat sisa-sisa seperti tulang yang dia lawan dengan macan putih. Beberapa dari tulang itu mirip dengan sosok manusia, tetapi jauh lebih tinggi dan lebih besar dari sosok manusia normal, dengan tinggi Zhang. Tapi selain itu, masih ada sayap tulang di belakang mayat-mayat ini, dan Qin Yichen tidak yakin apakah ini sayap tulang atau daging dan darah telah berubah menjadi bubuk selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, tengkorak dari mayat-mayat ini juga sangat pelit, tidak seperti tengkorak ras manusia, dan mulutnya memiliki taring tajam yang terlihat cukup menakutkan. Wajah cantik 1000 Kaoru penuh ketakutan, dan dia dengan erat menarik lengan 1000 Fei Zeng. Tetapi dalam waktu normal, 1000 Fei Zeng memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk memberi 1000 Kaoru rasa aman. Tapi sekarang, dia tersenyum sedikit keluar. Saat itu, seseorang berteriak, "Lihat itu!" Banyak pembangkit tenaga listrik yang mendengar ini. Semua menatap mata. Tetapi pemandangan yang dipenuhi dengan pemandangan membuat semua orang tiba-tiba menarik napas dingin. Saya melihat sebuah bangunan berdiri seperti benteng di kejauhan. Bangunan itu sudah bobrok, tetapi sulit untuk menyembunyikan keagungan tahun itu. Bahkan tidak kehilangan beberapa kota besar di dunia perang.